khotbah saya hari ini adalah metanoia. Tahukah saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah atas perjanjian? Itu artinya Allah kita itu sangat memandang penting sebuah perjanjian. Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan Tuhan sangat menghargai perjanjian. Sekali Dia berjanji, Dia akan genapi. Karena itulah dirinya sendiri. Makanya Tuhan sangat, di mata Tuhan pernikahan itu atau covenant itu sangat penting. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah dua pribadi yang mengikat sebuah perjanjian. Di mata Tuhan, janji yang diingkari adalah sebuah dosa yang gak bisa ditoleransi. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Tuhan akan menuntut setiap orang yang berjanji untuk menepati janji. Kalau ada orang yang bernasar di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, dan dia tidak menggenapi janjinya, hukumannya mati, saudara. Fatal hukumannya. Janji adalah sebuah elemen penting yang Tuhan mau kita genapi. Karena Allah kita Allah atas perjanjian. Tapi kalau kita konteksnya adalah hidup dalam sebuah perjanjian, hidup dalam perjanjian, itu artinya Allah yang berinisiatif untuk mengadakan perjanjiannya atas kehidupan kita. Kita akan melihat hari ini ada sebuah perjanjian yang diadakan oleh Allah sendiri kepada satu pribadi namanya Abraham. Dan sebenarnya dari sebuah perjanjian ini lanjut terus sampai keturunan Abraham yaitu bangsa Israel. Dan lanjut terus sampai kepada kita yang adalah keturunan rohani dari imannya Abraham waktu itu. Ada sebuah perjanjian yang pada mulanya dilakukan oleh Allah dan Abraham. Dan berlanjut sampai kita hari ini. Kita mau lihat sungguh-sungguh. Kita mau belajar apa yang terjadi waktu itu dan kita bisa bawa pulang beberapa prinsip rohani yang sangat penting untuk kita kehidupan kekristenan kita. Coba kita lihat Kejadian pasal 17 ayat 2 sampai 10. Pagi-pagi gini saudara bisa menjaga fokus, menjaga pikiran, suasana pantainya diminggirin dulu, suasana gunungnya diminggirin dulu. Fokus, kita akan lihat sesuatu yang sangat penting untuk iman kita. Amin. Kejadian pasal 17 ayat 2 sampai 10. Sudah ketemu? Katakan amin. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau apa? Sangat banyak, itu janjinya Allah. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, ya kan, dari pihaknya Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal apa? Raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah berjanji kepada Abram dari pihaknya Tuhan, Tuhan akan mengerjakan bagi Abraham dua hal. Yang pertama menjadikan Abraham bapak dari banyak bangsa. Itu artinya keturunan-keturunan Abraham akan sangat banyak dan bukan hanya sangat banyak tapi akan lahir raja-raja yang besar dari keturunannya Abraham. Itu janjinya Tuhan.
Janjinya Tuhan yang kedua untuk Abraham adalah Tuhan akan memberikan negeri atau tanah Kanaan menjadi milik pusakanya Abraham sampai selama-lamanya. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Pemeliharaan Tuhan ada atas Abraham dan keturunannya. Amin. Itu dari pihaknya Tuhan. Apakah Abraham meminta Tuhan memberkati Abraham? Halo? Enggak. Abraham tidak meminta Allah memberkati dia. Tetapi Allah yang rindu memberkati Abraham. Allah yang rindu, Allah yang berinisiatif untuk menjadikan Abraham punya keturunan yang banyak dan keturunannya menjadi raja-raja. Tuhan rindu untuk memelihara Abraham. Inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Kita punya Allah yang rindu kita hidup diberkati dan menikmati janjinya. Saudara perlu paham ini dulu. Kita punya Tuhan yang punya kerinduan, punya maksud untuk memberkati, untuk kita menikmati janjinya. Makanya jangan jadi umat yang punya mentalitas mencari berkat. Kenapa? Berkat itu adalah sesuatu yang paling murah, yang paling dasar. Bahkan saudara gak perlu kejar sekalipun, Tuhan rindu memberkati saudara. Tuhan rindu menggenapi janjinya dalam hidupmu. Kenapa? Karena inisiatifnya datang dari Tuhan. Ayat yang barusan kita baca ini cerita bahwa Allah yang mengadakan perjanjian. Yang ngajak ke notaris itu Tuhan. Halo? Betul? Yang ngajak ke notaris itu Tuhan, yang mengadakan perjanjiannya. Aku akan memberkati kamu, aku akan membuat kamu banyak, aku akan memelihara kamu, aku akan memberikan tanah Kanaan ini bagimu dan keturunanmu. Tanah yang penuh dengan susu madu ini akan jadi bagianmu. Aku rindu memberkatimu. Dari pihaknya Tuhan, Abraham gak pernah minta. Ini bukan doanya Abraham, ini inisiatifnya Tuhan. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan sama mereka, Allah rindu memberkatimu. Kita gak perlu cari-cari ke orang pinter, ke Gunung Kawi sekalipun untuk cari berkat. Tuhan rindu memberkati kita. Itu inisiatifnya Tuhan, hatinya Tuhan. Lanjut ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu, namanya sebuah perjanjian. Perjanjian itu baru bisa terjadi, baru bisa aktif ketika kedua belah pihak melakukan bagiannya masing-masing. Bagiannya Tuhan, Tuhan pasti akan kerjakan, dia gak pernah ingkar janji. Tapi dari pihakmu, Alkitab berkata, dari pihakmu Allah berkata, ini yang harus kamu lakukan. Engkau harus memegang apa? Perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, kata Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Untuk Abraham menikmati semua janji yang tadi kita baca di awal. Yaitu keturunannya akan banyak, lahir raja-raja, mendiami tanah Kanaan. Apa yang harus Abraham lakukan? Meminta? Doa puasa? Halo? Mengerang-erang? Enggak. Apa yang Abraham perlu lakukan? Sesimpel ayat 9 dan 10. Memegang perjanjian yang sudah Tuhan adakan, melakukan bagiannya, yaitu apa? Sunat. Untuk hidup dalam perjanjian, menikmati janji-janjinya, yang dibutuhkan itu adalah tindakan aktif dari kita, mengerjakan bagiannya kita. Abraham untuk hidup dalam perjanjian yang Tuhan sudah sediakan untuk Abraham,
Sesimpel dia melakukan dan pegang perjanjiannya, melakukan bagiannya. Allah berkata, dari pihakmu kamu harus lakukan ini, sunat. Amin. Setuju? Kalau nggak sunat, nggak bisa Abraham menggenapi atau menikmati janjinya Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak menikmati janjinya Tuhan, kalau Abraham atau keturunannya Abraham tidak menikmati janjinya Tuhan, yang bermasalah siapa? Kita. Bukan Tuhan pasti. Kalau sampai dalam hidup kita, kita tidak menikmati janjinya Tuhan, kita tidak menikmati hidup dalam berkatnya Tuhan, bukan berkat yang kita nikmati, kutuk yang kita nikmati. Yang perlu dievaluasi bukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang perlu dievaluasi adalah kita. Jangan-jangan kita tidak melakukan bagian kita, sunat. Wah, ini berarti mengajarkan perjanjian lama ini Pak, sunat nih Pak. Nah, saudara perlu kenal bahwa Allah kita itu Allah yang simbolis. Allah yang ketika Allah mewahyukan sesuatu, itu sifatnya progresif. Ini bukan iman yang progresif, ini bukan kekristenan progresif. Tapi kalau saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu, pewahyuan atau pengenalan Allah memperkenalkan dirinya dan maksudnya itu seperti layer upon layer. Ada sebuah kelanjutan kesinambungan. Ketika Tuhan berkata tentang sunat kepada Abraham, yang ada di pikiran dan benaknya Allah pada mulanya itu bukan hanya bicara tentang sunat secara fisik, saudara. Betul, hari itu Allah mengadakan perjanjian kepada Abraham. Abraham harus melakukannya secara fisik. Tetapi di dalam pemikiran dan kehendaknya Allah, sunat secara fisik itu hanyalah sebuah tindakan simbolis apa yang terjadi di dalam. Kalau dari baca ayat ini, kita bisa ngomong bahwa sunat adalah kunci untuk menikmati janjinya. Tapi dari benaknya Allah, bukan sunat secara fisik. Maksudnya bukan hanya secara lahiriah sunat itu. Untuk hidup dalam perjanjiannya Allah, untuk Abraham hidup dalam perjanjiannya Allah, untuk keturunan Abraham hidup dalam perjanjiannya Allah, kuncinya bukan hanya sekedar sunat secara fisik, tapi sunat hati atau apa yang terjadi di dalam sini jauh lebih penting. Dan itu bukan hanya dijelaskan di perjanjian baru, saudara. Saudara bisa mengikuti saya sampai sini? Yeremia pasal 4 ayat 4 berkata seperti ini. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkanlah kulit katan apa? Apa? Hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api. Dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi bukan hanya sekedar sunat secara lahiriah, dipotong kulit katannya, tetapi Tuhan mau orang Israel mengkhususkan hatinya bagi Allah. Dengan bersunat secara lahiriah, Allah mau orang Israel memposisikan Allah sebagai hal pribadi yang utama dan satu-satunya di dalam hati. Itu sunat yang Tuhan maksud. Selama keturunan orang Israel menjaga hatinya, menyunat hidupnya, menjauhkan dari hal-hal yang jahat, yang Tuhan benci, yang Tuhan tidak mau, memposisikan Allah sebagai Allah,
atas hidupnya, mengizinkan Allah memerintah dalam hidup mereka, maka janjinya Tuhan itu ya dan amin bagi mereka. Mereka bisa hidup dalam perjanjian selama mereka menyunat hati dan hidup mereka. Ada amin. Yesus datang kedua kali menebus kita. Yesus datang kedua kali. Yesus datang 2000 tahun yang lalu, maksud saya, ini efek liburan, saudara. Menebus kita, memberikan sebuah pemahaman yang jauh lebih jelas apa yang seharusnya terjadi tentang hidup dalam perjanjian, yaitu sunat itu. Di Kolose pasal yang kedua ayat 11 dikatakan seperti ini. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, bukan oleh dokter, bukan oleh mantri. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Semakin jelas kan bahwa sunat itu syarat untuk hidup dalam perjanjian, yaitu sunat itu bukan hanya sekedar sunat yang terjadi secara jasmani, tetapi sunat yang di dalam sini. Hati kita mengalami pembaharuan. Hati kita mengalami restorasi, pemulihan. Kita berani menanggalkan tubuh yang berdosa. Kita berani menanggalkan kehidupan lama kita. Kita berani meninggalkan semua kenajisan, kekotoran, dosa untuk hidup, menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sunat yang Tuhan mau. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, menyunatkan hati kita dan hidup kita, kitalah umat pilihannya dan janjinya ya dan amin buat kita. Saudara dengar saya baik-baik. Janjinya atas Abraham itu bukan hanya berlaku untuk Abraham saya, tapi bahkan sampai kepada keturunan-keturunannya Abraham. Ini yang saya pegang sungguh-sungguh dalam hidup saya. Sebagai orang tua, saudara, adalah sebuah kebahagiaan kalau kita melihat anak-anak kita, keturunan kita diberkati Tuhan. Bukankah itu keinginan kita sebagai orang tua? Setuju? Yang single, hiduplah betul-betul di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Karena, dengar nih bebek. Apa yang kita lakukan hari ini, itu punya dampak yang kekal untuk keturunan kita. Kalau kita hidup dalam perjanjiannya Allah, yang menikmati berkat perjanjian itu bukan hanya kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Sebaliknya, yang menikmati kutuk atau keadaan tidak diberkati Tuhan, atau keadaan tidak hidup dalam perjanjiannya Allah itu, bukan hanya kita, tetapi sampai kepada keturunan-keturunan kita. Amin. Dan Alkitab berkata di Kolose tadi, bahwa kitalah orang yang disunat bukan dengan sunat jasmani, tetapi sunat hati. Paulus melanjutkannya di Filipi pasal yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat ketiga, ketemu? Karena kitalah orang-orang yang bersunat. By the way, sebelum ini, saya mau menegaskan kalimat kunci ini. Kunci untuk hidup dalam perjanjiannya Allah adalah sunat hati. Apa itu sunat hati? Yaitu pembaharuan batin dan pikiran. Saya menyebutnya sebagai metanoia. Ada sebuah perubahan di dalam sini. Sama seperti sunat secara fisik, ada
sesuatu yang berubah di tubuh saudara. Ketika saudara sunat hati, ada sesuatu yang berubah. Pembaharuan dalam pikiran dan hati saudara. Metanoia. Filipi pasal 3 ayat 3 Paulus melanjutkan, karena kitalah orang-orang yang bersunat. Bukan secara fisik, Alkitab berkata, Paulus menegaskan. Yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau saudara baca konteks Filipi pasal 3 ini, Paulus sedang menjelaskan bahwa orang atau jemaat Filipi tidak perlu melakukan sunat secara fisik. Karena yang utama bukan sunat secara fisiknya, tetapi sunat di dalam batinnya. Karena ada orang-orang Yahudi yang datang kepada orang Filipi dan menegaskan bahwa sunat secara jasmani itu penting untuk hidup di dalam perjanjiannya Allah. Tapi Paulus menegaskan bukan itu esensi yang sebenarnya. Bahwa hidup dalam perjanjian Allah tidak tergantung, tidak ditentukan kepada hal lahiriah. Tetapi sangat tergantung kepada apa yang terjadi di dalam kita. Dan Paulus menegaskan di ayat 3 itu bahwa kitalah orang-orang yang telah, bukan akan tetapi telah disunat. Kitalah umat yang sudah bersunat hati di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pembaharuan pikiran. Kita sudah mengalami metanoia. Saudara ngerti maksudnya? Kita sudah mengalami sunat hati. Jadi sekarang kita adalah umat yang hidup di dalam perjanjiannya Allah. Yang bisa menikmati berkatnya Abraham. Allah bisa memberkati kita karena kita hidup dalam perjanjiannya. Kita bisa hidup dalam berkatnya Tuhan, kata Paulus. Karena kita umat yang sudah hidup melakukan bagian kita. Dari pihak kita sudah berespon tepat, yaitu mengalami pembaharuan pikiran, sunat hati. Saudara nangkap maksud saya? Halo, shalom. Itu yang Paulus tegaskan di ayat yang ketiga. Dan saya suka dengan kalimat terakhirnya. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada apa? Hal-hal lahiriah. Orang yang sudah mengalami pembaharuan atau mengalami metanoia, mengalami sunat hati, adalah orang-orang yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak bermegah pada hal-hal lahiriah. Tidak bersandar kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun itu bentuknya baik, sekalipun itu bentuknya kelihatannya mulia, termasuk pelayanan, termasuk kekayaan, apapun juga. Karena orang-orang Yahudi waktu itu membanggakan posisinya atau keadaan lahiriahnya mereka. Mereka bermegah dengan semuanya itu. Sekalipun itu kelihatannya dari pihaknya Tuhan. Sekalipun itu kelihatannya agama. Sesuatu yang baik, agamawi sekali. Tapi bagi Tuhan, bagi Paulus yang sudah mengalami metanoia, pembaharuan pikiran. Hal-hal lahiriah itu bukan lagi sesuatu yang bisa dipercaya. Sesuatu yang bisa dibanggakan dan dimegahkan. Paulus sudah mengalami pembaharuan pikiran. Dulu dia bermegah dengan keadaan jasmaninya. Yaitu dia sudah bersunat. Dulu dia bermegah dengan posisinya sebagai ahli Taurat, orang Farisi yang melakukan semua hukum dengan sempurna. Dulu dia bermegah dengan semua yang dia
bisa capai dalam hidupnya. Dengan semua hal lahiriah yang dia bisa capai dalam hidupnya. Tapi setelah mengalami sunat hati itu, setelah mengalami metanoia itu, Paulus berkata, aku tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah itu. Saudara, sesuatu yang baik, hal lahiriah yang baik, seperti pelayanan, keluarga, atau bahkan kemakmuran dan kenyamanan kita, bisa menjadi berhala ketika hal itu menghalangi hubungan kita dengan Allah. Banyak orang mengejar pelayanan, kejar jabatan, kejar kemakmuran, kejar hal-hal lahiriah, berusaha achieve banyak hal dalam hidup. Supaya dia bisa bersandar kepada hal lahiriah itu. Dan pada akhirnya mereka kehilangan Allah. Kalau saudara umat yang hidup dalam perjanjian, maka hal pertama yang terjadi dalam hidup saudara adalah hal lahiriah itu tidak lagi sesuatu yang saudara perlu kejar dan andalkan dalam hidup. Apapun itu. Amin. Ada amin. Semuanya itu cuma sign atau penanda untuk sesuatu yang lebih mulia, yaitu Allah sendiri. Saya tahu dalam hidup ini ada banyak hal yang kita bisa capai dalam hidup. Yang kadang-kadang itu bisa memberikan sebuah reputasi yang baik dalam hidup. Bukankah hal itu bukan lagi hal utama buat kita kalau kita umat perjanjiannya Allah. Saya tahu semua kita butuh uang. Karena kita ke pom bensin gak bisa cuma shalom lalu isi bensin. Saya tahu semua kita butuh duit. Karena kita gak pernah bisa pergi ke restoran dan berkata Tuhan memberkati lalu makanan dihidangkan. Tapi semua hal lahiriah dan materi itu sekalipun kita masih membutuhkannya. Tapi saya mau berkata bahwa itu bukan tujuan hidup kita. Amin. Itu cuma penanda untuk Tuhan mewahyukan dan memperkenalkan dirinya dalam kehidupan kita. Jangan percaya hal lahiriah. Jangan bermegah kepada hal lahiriah. Jangan sombong dengan apa yang saudara capai dan saudara punya dalam hidup ini. Karena itu gak lagi penting buat orang-orang yang mengalami sunat hati. Amin. Sunyi senyap sekali hari ini. Jadi kalau ada orang yang masih sombong dengan orang Surabaya itu enak, sombong gitu kan. Itu maksudnya sangat sombong. Sombong. Baru terima gaji terus kipas-kipas gitu. Bahasa sekarangnya itu flexing. Ini liburanku, liburanmu kemana? Saya berdoa saudara mengalami pembaharuan batin. Amin. Yang masih suka flexing, ya kan? Baru naik ganti mobil terus blayer mobilnya di gereja gitu supaya semua mata memandang kepada saudara. Semoga Tuhan menghakimimu. Gak ada di sini, gak ada di sini. Semua di sini cinta Tuhan lebih dari segalanya. Sunat hati, gak lagi percaya kepada hal-hal lahiriah, gak lagi bermegah kepada dengan hal-hal lahiriah itu. Paulus melanjutkan di ayat yang ke-7. Waktu saya sudah hampir habis. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu yang dianggap berharga dalam kehidupannya Paulus, sekarang gak lagi dianggap berharga. Metanoia, kenapa? Karena Paulus mengalami perubahan penilaian. Apa yang dianggap berharga dalam hidup. Orang yang mengalami sunat hati adalah orang yang pertama tidak lagi percaya kepada hal-hal lahiriah. Yang kedua orang-orang yang mengalami perubahan penilaian
terhadap apa yang berharga dalam hidup. Kalau apa yang berharga dalam hidup masih uang, itu berarti bukan mengalami materi. Belum mengalami sunat hati. Kalau masih sombong sama posisi, itu berarti belum mengalami sunat hati. Kalau masih sombong sama liburannya, itu berarti belum mengalami sunat hati. Saudara, yang terutama buat Paulus bukan lagi posisi dan nama baiknya, kebesarannya. Tapi Kristus, dia berkata. Ayat 8 ngomong gini. Malahan segala sesuatu, bayangkan ini. Segala sesuatu. Segala sesuatu kuanggap rugi. Semua hal lahiriah yang dulu aku banggakan dalam hidup, statusku, kebesaranku, kuanggap rugi. Bahkan bukan hanya rugi, dianggap sampah sama Paulus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ada sesuatu yang menarik. Paulus berkata bahwa dulu aku genggam semua statusku, posisiku, nama baikku, agamawiku. Karena aku melepaskannya dan aku gak lagi genggam itu. Aku anggap sampah supaya aku bisa punya tangan yang kosong untuk mengenal, untuk diisi, untuk dipenuhi oleh pribadinya saja. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak bisa menerima dari Tuhan karena kita terlalu penuh. Penuh dengan semua yang kita pegang dalam hidup. Halo? Penuh dengan semua yang kita mau capai dalam hidup. Penuh dengan semua hal yang kita khawatirkan dalam hidup. Penuh dengan semua yang kita mau capai, kita mau punya. Tapi Paulus berkata, aku menganggap semuanya sampah, gak lagi penting supaya aku bisa mengenal Kristus yang utama. Amin. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita harus mengalami perubahan yang di dalam sini. Dulu yang kita anggap penting dan berharga, enggak lagi penting. Tahun ini saya mengalami pengalaman yang simple sebenarnya, tapi itu membekas di hati saya. Saya sempat khawatir dalam beberapa waktu tentang apa yang akan terjadi di masa depan saya. Untuk anak-anak saya. Ada sebuah ketakutan dalam hidup saya nggak bisa cukupi anak-anak saya, kebutuhan mereka. Pendidikan dan lain sebagainya. Ada ketakutan lah, itu buat saya hal yang normal sebagai orang tua. Saya pingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Sampai satu titik di tahun ini di bulan Juni seharusnya saya harus pergi ke Pulau Bali untuk ada sebuah agenda yang harus kita akan ikuti, jadwal yang harus kita ikuti. Saya dan istri sudah cari-cari hotel, siapin budget, hitung-hitung lumayan saudara. Kenapa? Karena hotel yang minimal yang kita yang layak untuk kita huni, untuk kita tinggali beberapa hari di Bali, itu minimal satu malam range-nya 600 sampai 700 ribu. Itu hotel yang pas untuk kami, nggak terlalu mewah, tapi itu bisa tidur dengan tenang dan nyaman, ya kan? Nggak klosoan gitu kan. Tahu kloso? 700 ribu, lumayan budgetnya saudara. Karena kita harus spend beberapa hari di Bali. Sampai satu titik ada satu jemaat yang dihubungi sama
promo hotel, nginep beberapa hari, 4 hari 3 malam di hotel bintang 5, harganya 1,4. Saya pikir wah ini segitu lumayan, 3 hari diskonnya lumayan. Apalagi hotelnya hotel bintang 5. Mau? Coba suruh hubungi saya. Saya dihubungi, dengan segera saya waktu pertama dihubungi pura-pura jual mahal. Oh ya, hotel mana? Sebenarnya saya sudah tahu dan saya pasti menjawab iya. Harga 1,4 cukup oke, 3 malam. Tapi karena saya sok jual mahal gitu, mungkin Pak ini ada promo tambahan khusus hari ini kalau Bapak deal harganya enggak 1,4, harganya 800.000 Pak. 800.000 dan Bapak bisa dapat fasilitas lengkap dari hotel, makan pagi termasuk di dalamnya. Makan pagi di hotel bintang 5 dengan keluarga utuh 800.000, satu malam cuma 200.000 something, saudara. Dalam hati, ya pasti mau. Ya, tapi saya pura-pura, coba cekin tanggalnya. Saya sebutin tanggalnya, kalau tanggalnya kosong, saya mau, saya bayar sekarang. Dicek tanggalnya, available. Oke, saya mau, saya booking. Pak, ini syaratnya cuma satu Pak, Bapak harus dengerin promosi dari kami selama 90 menit. Dalam hati, 1 harian penuh tak ladeni. Akhirnya deal, saya sempat agak khawatir, cemas-cemas, harap-harap cemas. Saya nggak berani ngomong sama anak saya nggak berani tunjukin hotel ke anak saya. Karena takut dia berharap penuh gitu kan, terus akhirnya gagal. Saya sudah kasih kartu kredit apa semua diproses, sampai emailnya datang beberapa hari kemudian. Baru saya bisa aman, ternyata ini memang resmi, ini memang sungguh ada, benar adanya, saya berani tunjukin ke anak saya. Kita nginep di sini Pak, sungguhan. Dia happy. Dia happy, saya lebih happy lagi. Kenapa? Karena saya berhemat lumayan signifikan hari itu. Tapi dari pengalaman itu, hari itu seolah Tuhan ngomong sama saya. Apa yang kamu khawatir dalam hidupmu? Bukankah aku Tuhan yang memelihara hidupmu? Saya nggak minta hotel murah. Saya nggak minta hotel mewah. Sungguh. Saya cuma minta tidur dengan nyenyak saya. Itu cukup. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan yang mau menggenapi janjiku buat hidupmu. Saya berkata, iya Tuhan, I trust you. Aku gak lagi khawatir untuk anak-anakku. Mereka ada di tanganmu. Amin. Tapi waktu hari H nanti saya nikmati liburan itu. Saya janji gak akan foto-foto supaya saudara gak iri. Saya akan menikmatinya dan berkata, Tuhan, aku menikmatinya ini. Sebagai bentuk aku mengalami dan mengenalmu secara pribadi. Amin. Amin. Itu yang Paulus alami. Sampah semuanya itu, gak penting semuanya itu. Karena di mata Paulus, hubungannya dengan Kristus jauh lebih utama dari segala sesuatu. Saudara, orang yang mengalami metanoia, orang yang mengalami sunat hati adalah orang yang menganggap hubungan lebih penting daripada materi dan posisi. Sunyi senyap sekali ini hari ini. Kita disodorkan di dunia yang bisa berantem antar saudara, bisa berkelahi di pengadilan hanya gara-gara harta warisan. Saudara. Hubungan keluarga, hubungan saudara bisa retak, bisa hancur hanya gara-gara apa? Gara-gara warisan. Saudara. Ngeri gak? Ngeri. Kita rela berkelahi sama tukang parkir hanya gara-gara uang 10.000.
Biasanya cuma 5.000 kok. Ini 10.000. Geger ya. Itu bukan saudara, itu saya dulu. Ayat 10 Paulus melanjutkan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini ultimate-nya. Pembaharuan batin saudara, sunat hati saudara. Tandanya adalah saudara mau semakin serupa seperti Kristus. Mengenal Kristus dan semakin serupa seperti Kristus. Kalau saudara hidup dalam perjanjiannya itu, saudara gak perlu minta berkatnya. Berkatnya akan datang dalam hidup saudara. Saudara gak perlu minta peninggian dari Tuhan. Tuhan akan tinggikan saudara. Saudara gak perlu minta apapun dari Tuhan. Berkat dan semua yang saudara butuhkan diberikan limpah dalam hidup saudara. Metanoia, the ultimate-nya itu adalah mengenal Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Itulah sunat hati yang sebenarnya. Amin. Menjadi serupa seperti Kristus. Siapa yang ingin diberkati hari ini? Siapa yang ingin hidup dalam perjanjian Allah? Kenal dan berubahlah semakin serupa seperti Kristus. Ubah, izinkan Roh Kudus mengubah yang di dalam sini. Terus mengalami sunat hati. Terus mengalami metanoia dari hari ke hari. Terus. Semakin berubah. Dulu yang aku anggap penting gak lagi penting sekarang. Dulu yang membuat aku sakit hati sekarang gak apa-apa. Dulu kalau aku tersinggungan sekarang gak lagi. Dulu kalau aku gampang iri sekarang gak lagi. Dulu kalau aku kejar materi sekarang gak lagi. Terus berproses. Semakin serupa, semakin serupa. Semakin diperbaharui dari hari ke hari. Sampai saudara satu titik berkata, enggak ingin apa-apa lagi. Aku cuma ingin Kristus dalam hidupku. Christ is enough for me. Ketika Yesus sudah cukup buat hidupmu, enggak ada tambah-tambahannya lagi. Di titik itu justru Tuhan tambahkan segalanya. Aneh loh hidup ini. Semakin kita cari uang, uang semakin susah dicari. Semakin kita berkata, aku gak punya uang gak apa-apa, tapi Yesus cukup bagiku. Uang malah datang dengan limpah. Believe me, waktu uang datang dengan limpah, uang gak lagi jadi sesuatu yang berharga buat saudara. Karena Yesus sudah memenuhi hati saudara dengan limpah. Amin. Amin. Pengakuan, posisi, reputasi, apapun itu. Benarkah Yesus sungguh-sungguh cukup bagimu? Kalau Yesus sungguh-sungguh cukup bagimu, saudara hidup dalam perjanjiannya. Semua janjinya pasti digenapi dalam hidup. Amin.